Salam dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ruang ibadah kita yang mana kita adakan pada pagi ini melalui online seperti ini, dan saya percaya kita semua sudah mengalami berkat bahkan mujizat dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar daripada firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini. Dan sebelum kita meneruskan untuk pendengaran kita terhadap firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Tuhan, Engkau yang senantiasa mengasihani kami, dan Tuhan, Engkau senantiasa memperdulikan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, sekalipun kami harus berhadapan dengan situasi yang tidak menentu pada hari-hari ini. Tapi kami percaya dan yakin bahwa pertolongan kuasa Roh Kudus yang terus menguatkan iman kami, dan kami akan tetap mengikuti Engkau, bahkan kami akan tetap berjalan bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami sepanjang waktu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berkati pendengaran kami terhadap firman Tuhan, dan Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami. Bahkan Tuhan, Engkau akan menerangkan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami semua memahami akan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami, bahkan menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa menjadi kuat, bahkan kami akan tetap teguh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, bahkan yang saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita kembali di dalam ruang ibadah kita, sekalipun kita tidak dapat beribadah secara fisikal, tetapi kita bersyukur karena kita mempunyai kesempatan untuk bertemu melalui sosial media seperti ini. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja menjamah setiap hati kita, dan saya juga yakin dan percaya kerinduan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan untuk terus beribadah kepada Tuhan, dan tidak harus dibatasi oleh situasi yang kita hadapi pada hari ini, karena kita dapat duduk bersama, bahkan kita dapat kongsikan firman Tuhan yang sudah menjadi berkat dalam kehidupan saya secara pribadi, dan akan saya kongsikan untuk seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, dengan kesempatan ini saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan, yang walaupun secara nyata ataupun secara realitinya kita tidak dapat beribadah
secara fisikal di gereja seperti sedia kala. Tetapi apa yang membuat ataupun memberi semangat untuk kita terus beribadah kepada Tuhan, karena kita punya cara seperti ini, yaitu melalui sosial media seperti ini kita dapat mendorong satu sama yang lain, bahkan kita dapat menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, tidak kira di mana saja, berada di rumah, mungkin juga ada yang di tempat kerja, dan tidak kira di mana saja, karena situasi itu tidak boleh membatasi kita untuk kita terus beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar kepada kita untuk terus menjadi kuat, bahkan bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin kongsikan kepada kita firman Tuhan yang terambil daripada kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Apa yang saya lihat di dalam ayat ini memberikan kepada pribadi saya sendiri untuk membawa kita memikirkan satu tema yang sangat penting, bahkan begitu relevan sampai pada hari ini, yaitu dengan satu tema, yaitu fokus kepada Yesus. Ya, fokus kepada Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan fokus ini diterangkan di dalam dua ayat yang saya sudah baca untuk kita pada pagi ini, dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua, yaitu dalam satu perlombaan kita harus memiliki ketekunan. Ya, dikatakan di sini bahwa apa yang kita boleh baca di dalam kedua ayat ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, dan marilah kita menanggalkan semua beban, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban, dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk melakukan perlombaan itu yang telah diwajibkan itu untuk setiap orang Kristen, dalam ayat yang kedua mengatakan
mengajak kita untuk melakukannya dengan mata yang tertuju, mata yang fokus kepada Yesus, mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang memimpin, yang menyertai kita mencapai tujuan yang kita ingin capai. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa istilah fokus ini membawa kita memahaminya dalam arti kata yang lain, membawa kita untuk mencapai satu tujuan dengan suatu perhatian khusus, sehingga kita boleh mencapainya. Nah, saudara-saudara, ada pepatah mengatakan, fokus adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan di dalam hidup. Ini pepatah mengatakan, fokus adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan hidup dalam hidup. Mereka yang dikatakan sukses ataupun mereka yang dikatakan mencapai keberhasilan adalah mereka yang sangat fokus dalam hidup mereka, sangat mengambil perhatian di dalam kehidupan mereka, dalam apa sekalipun yang mereka kerjakan, karena ada perhatian khusus yang mereka telah letakkan di situ. Dalam arti kata yang lain juga adalah mereka fokus, sangat fokus. Mereka memberikan perhatian khusus ke dalam berbagai tugas yang mereka kerjakan, maka mereka akan mencapai keberhasilan. Ya, saudara. Fokus itu adalah konsentrasi atau pemusatan terhadap satu hal yang dilakukan. Artinya kita pusatkan perhatian kita dan kita letakkan perhatian kita terhadap apa yang kita ingin capai dalam kehidupan kita. Walaupun ada banyak rintangan, ataupun walaupun ada banyak perkara-perkara yang boleh menghalang kita untuk mencapai sesuatu yang kita ingin capai dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita memiliki sikap konsentrasi dan kita memiliki sikap yang fokus, sangat fokus, memberi perhatian terhadap apa yang kita wajib lakukan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Suatu perlombaan yang diwajibkan untuk kita lakukan hanya apabila kita fokus, maka kita akan mencapai keberhasilan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, mana mereka yang memberi perhatian khusus ke dalam berbagai tugas yang mereka kerjakan, mereka adalah orang-orang yang akan mengalami keberhasilan dalam hidup mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang melaksanakan fokus itu lebih dari sekadar pekerjaannya yang walaupun banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, orang yang fokus, orang yang memiliki perhatian khusus di dalam sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu yang mereka harus lakukan
maka mereka akan menjadi orang yang sukses ataupun berhasil di dalam pekerjaan itu. Nah, saudara-saudara, pada hari-hari ini ada banyak perkara yang boleh merintangi kita dalam perlombaan iman kita. Sehingga kita menjadi lemah, dan sehingga kita juga mungkin boleh menjadi putus asa, dan kita boleh menjadi give up dalam perjalanan proses kehidupan kita, iman kita. Contohnya pada hari-hari ini, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi COVID-19 ini yang sedang terjadi di negara kita Malaysia ini sejak hampir setahun yang lalu. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang mengongsikan tentang kebaikan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kita, bahkan sebagai pegangan kita dalam iman kita, percaya bahwa ada kekuatan dalaman, ada kekuatan ekstra yang ada di dalam diri kita, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus menguasai hati kita untuk tidak menjadi give up, menyerah kalah di dalam perjalanan yang kita sedang jalani pada hari ini. COVID-19 adalah merupakan suatu ancaman yang begitu menakutkan seluruh dunia, termasuk kita di negara kita Malaysia ini. Dan apa yang kita mau tekan beratkan di sini, di dalam perlombaan itu, di dalam perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan mau supaya kita fokus. Tuhan mau supaya kita tujukan pandangan kita hanya kepada Kristus saja. Karena Tuhan adalah merupakan penolong kita. Tempat kita bergantung sepenuhnya. Harapan kita. Sehingga kita tidak akan menjadi lemah. Nah, saudara-saudara, kita mau fokus kepada Yesus. Kita mau konsentrasi kita hanya kepada salib Kristus. Pertolongan Tuhan. Memusatkan terhadap suatu hal yang perlu kita capai dalam kehidupan kita. Kita perlu pusatkan perhatian kita, konsentrasi kita kepada Kristus Yesus. Ini fokus saudara-saudara yang perlu kita pegang. Dengan kata lain, untuk berpusat dalam satu hal, maka harus kita melupakan perkara-perkara yang lain. Jadi artinya, pemikiran kita, hati kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan tidak akan dilemahkan oleh perkara-perkara yang di luar, yang boleh merintangi perjalanan kita. Itu sebabnya kita perlu memiliki fokus yang benar terhadap Tuhan kita. Jangan kita mendua hati. Kita harus percaya dan kita harus beriman kepada janji-janji Tuhan.
Saudara-saudara yang saya hormati dan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita fokuskan kepada Kristus, kita harus tetapkan iman kita akan menjadi kuat. Dalam arti kata yang lain, ketika kita katakan iya kepada satu hal, maka kita harus katakan tidak kepada hal yang lainnya. Ini bermakna, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita selalu berpegang kepada janji-janji Tuhan. Di dalam firman-Nya yang mengajar kita supaya kita senantiasa berpaut, supaya kita senantiasa berpegang kepada janji Tuhan yang Ia telah janjikan kepada kita. Tuhan mau supaya kita hanya fokus hanya kepada Kristus saja dan tidak akan dipengaruhi oleh perkara-perkara yang boleh merintangi kita. Seperti pada hari-hari ini, saudara-saudara, ada banyak perkara yang boleh merintangi kita, khususnya akibat daripada COVID-19 ini. Ada banyak kerosakan yang telah terjadi. Ada banyak perubahan yang telah terjadi. Terjadi secara drastik. Tidak boleh dijangka. Sesuatu yang tidak pernah difikirkan, tetapi ia boleh terjadi. Dan saya percaya ini atas izin Tuhan. Supaya kita boleh belajar dan supaya kita senantiasa melihat kebesaran Tuhan. Supaya kita boleh melihat betapa besarnya Tuhan itu. Supaya kita dapat merasakan betapa ajaibnya, mulianya kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus berhadapan dengan situasi COVID-19 ini. Pasti Tuhan akan memberikan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, fokus dalam segala hal yang kita lakukan sehari-hari adalah sangat penting. Dalam segala perkara, di samping kita mengerjakan pekerjaan kita, tugas kita, kita harus jangan leka. Kita harus ingat bahwa fokus kita yang sebenarnya, yang terutama dalam hidup kita ini adalah kepada Tuhan Pencipta. Kepada Tuhan yang memiliki kuasa yang besar. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, demikianlah juga kehidupan kita. Kehidupan rohani, kerohanian kita, orang yang percaya, kita harus fokus dalam kehidupan rohani kita. Satu hal yang sangat penting, bahkan sangat mustahak dalam seluruh hidup kita sebagai umat yang percaya, sebagai murid Kristus yang sejati, yaitu kita harus fokus terhadap kehidupan rohani kita. Sekalipun kita berhadapan dengan ancaman di dunia ini, tetapi jangan kita hilang fokus kita. Memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Memikirkan perkara-perkara yang membangun iman kita. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi sebab itu, saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, walaupun kita berhadapan dengan masalah COVID-19 ini, jangan sekali-kali kita hilang fokus utama kita, yaitu pandang kepada Yesus. Melihat Yesus sebagai
Tuhan kita. Fokus kita secara rohani. Ini dikatakan dalam Ibrani pasal 12 yang kita telah baca. Marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Mata yang tertuju kepada Kristus. Ini adalah merupakan saranan penting. Ya, kita harus melihat kepada Yesus. Di mana ayat ini saudara-saudara mengajar kita untuk fokus kepada Yesus. Ayat ini mengajar kita untuk fokus kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, yaitu fixing our eyes on Jesus. Or else, fixing our eyes in Jesus. Ini sangat jelas saudara-saudara bahwa untuk mengikuti Tuhan, kita harus memiliki fokus. Untuk kita mengikuti Tuhan, untuk kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki fokus utama ini. Fokus kita adalah kepada Yesus. Harus memiliki fokus. Di dalam konteks ya, ayat dalam Matius pasal 6 ayat 25 ini menyentuh tentang keperluan jasmani kita. Ya, tidak boleh dinafikan. Ya, kita tidak boleh elakkan, di mana kita juga memerlukan keperluan jasmani kita dan juga keperluan rohani kita yang menjurus kepada membawa banyak orang tidak fokus kepada Tuhan oleh karena mereka lebih mementingkan keperluan jasmani mereka. Tidak boleh dinafikan. Kita memerlukannya. Tetapi keutamaan kita adalah Tuhan Yesus. Sumber daripada segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Yang walaupun hari-hari ini kita lihat, yang membuat orang tidak fokus kepada Yesus adalah mereka mementingkan perkara-perkara, benda-benda kebendaan duniawi. Lebih daripada mereka fokus kepada perkara-perkara rohani. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka telah memusingkan apa yang akan orang katakan apabila mereka memakan atau minum sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Artinya mereka mencari kelebihan. Ya. Mereka lebih mengutamakan perkara-perkara jasmania lebih daripada perkara-perkara rohani. Oleh sebab itu Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 yang kedua, di mana dikatakan, fikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Karena yang di bumi ini adalah sesuatu yang hanya sementara. Dan perkara yang perlu kita fokuskan menjadi keutamaan kita adalah perkara-perkara yang di atas, yang kekal abadi, yang menjadi tujuan kehidupan kita yang sebenarnya. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah suatu kehidupan yang sementara waktu. Nothing is permanent on earth. Tidak ada perkara yang kekal di dunia ini. There is nothing permanent on earth. Semuanya adalah sementara waktu. Saudara-saudara, ayat ini mengarahkan
pikiran kita untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas, yang akan datang, memikirkan perkara-perkara yang kekal di atas. Itu sebabnya saya katakan dalam istilah yang lain adalah nothing is permanent on earth. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang sementara waktu. Dan apa yang perlu kita fokuskan dalam hidup kita ini adalah pandang Yesus. Fokus kepada Tuhan. Meletakkan harapan kita hanya kepada Kristus Yesus. Fikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi ini. Saudara-saudara, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan melalui firman-Nya, maka seorang murid Yesus yang sejati akan menempatkan hikmat yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa itu adalah datangnya daripada Tuhan. Dalam kehidupan seorang Kristen yang benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, beriman kepada janji-janji Tuhan. Nah, saudara, goal dari fokus kita, sasaran daripada fokus kita, saudara, saat kita mengatakan iya kepada Tuhan dan mengatakan tidak kepada dunia, maka cara kita memandang dan berpikir dan bahkan merasa akan sangat berbeda. Saat kita mengatakan iya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan mengatakan tidak kepada dunia, maka cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita berpikir, dan bahkan cara kita boleh merasa akan sangat berbeda, saudara-saudara. Karena Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Ini bermakna bahwa keberhasilan itu hanya boleh terjadi apabila kita melakukan satu hal. Sekali lagi saya katakan, keberhasilan itu hanya boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hanya boleh terjadi apabila kita melakukan satu perkara, yaitu fokus kepada Yesus. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita fokus kepada Tuhan. Yang walaupun kita berhadapan dengan suasana yang begitu menakutkan pada hari-hari ini, yang walaupun kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang sangat menakutkan, yang sedang terjadi di dalam negara kita Malaysia ini, mari kita tetap fokuskan pandangan kita, hati kita, minda kita, mata kita, telinga kita untuk mendengar, mata kita untuk melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semoga firman yang singkat ini akan menjadi rema, bahkan yang akan menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita pada akhir-akhir ini, di dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Fokuskan pandanganmu hanya kepada Yesus saja,
karena Dialah Tuhan, Allah yang Maha Besar, yang akan memelihara seluruh umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat pada hari ini. Amin.